gurunya nggak pernah ngau. Muak. Kita mah kebanyakan muak. Saya di pesantren hilang sama anak-anak. Ya, subuh-subuh sholat Pak anak saya juga. Itu sholat subuhnya malaikat mungkin bingung. Kenapa? Muak sama takbirnya sama banyak. Kadang-kadang bingung. Ini anak apa takbir apa muak? Nah, kalau bapak-bapak jangan gitu, Pak. Takbir campur sama muak. Usolli fardhu subh ya rabbana Allah. Malaikat apa nih? Ya. Tuh yang di belakang anak-anak. Muak aja tuh. Pagi-pagi assalamualaikum kata ustaznya. Hari ini kita akan belajar yang pertama matematika. Nah, mulai tuh pandangannya ke saburah berkunang-kunang. Gurunya agak-agak galak dikit, Pak. Kalau guru matematika galak nggak bisa tuh. Harus galak tuh guru matematika. Matematika, IPA, bahasa Inggris harus galak tuh, super galak. Kalau santuy aja itu nggak nyambung siswanya. Dicuekin. Ya, kita bilang A, dia bilang B. Nah itu, halo jangan muak, kebanyakan muak. Ini udah mulai belajar matematika, itu udah kayak lampu 5 watt. Gak melek lagi biji matanya itu. Gimana? Taruh kurosahnya, buku tulisnya, pulpen dipegang, tapi pipinya disandarin, dibadai di meja, gitu. Ya, guru capek tuh, udah tegang. Kadang-kadang meki ibunya kayak suara petir di kelas. Nah itu, ayo anak-anak semangat bangun. Ditanya, apa tadi rumusnya? Apa bu? Nah itu tadi kebanyakan muak. Ya bu ya. Nah tapi kalau sama gadgetnya nggak pakai muak-muak Pak. Ini anak sekarang pulang sekolah pegang handphone, coba tuh, nggak ada yang muak-muak tuh. Berapa jam dia sama gadget sampai malam Pak. Coba dilihat itu betul aja sampai bapak kepala sama bapak kasih tadi. Oh gitu. Lebih lagi orang ikut teko Pak, ya anak-anak itu. Orang teko kan bukan tasbihnya kan banyak tuh. Nah ini apa bukan tasbih tapi HP-nya itu sampai merah biji matanya itu. Kenapa? Kelamaan pegang HP. Nah kalau ibunya kapan? Nggak muak-muak. Kapan nonton Indosiar? Wah melek aja tuh. Apalagi 2 minggu yang lalu lagi viral tuh berita lagi hot apa? Lesti sama Rizky Bilar ribut. Wah. Sampai karung pupuk ditulis. Ya, saya sama Gus Ino kemarin dia lihat kita lihat ini. Karung pupuk ini ditulis, jangan dibanting karena ini bukan Lesti. Wah, hebat sekali. Enggak Pak ya? Alhamdulillah. Dua minggu beritanya mencuat lagi. Kenapa? Lesti sama Bilar nggak jadi pisah, ibu-ibu pada dongkol, mumet hatinya. Berarti ada masalah. Kenapa kita yang repot, kita yang sakit hati karena ada islah di antara suami istri. Waduh kesel, ngapa? Apakah takut dibanting lagi? Kalau kemarin dilempar sama bola biar, besok dilempar sama bola bowling katanya. Nah ini lanjut tuh nonton apa lagi tuh yang kontes yang lagu kontes apa? Lidah ya. Oh, melek. Ya, nggak pakai muat-muat gitu. Remote-nya kan rebutan sama anak. Maka sering sekarang di rumah televisinya sampai 3. Bapaknya suka nonton bola, ibunya suka nonton sinetron sama nyanyi, anaknya nonton di film. Daripada ribut, kasih TV 3. Nah itu. Ya. Nah, satu tadi itu. Yang kedua Rasul nggak muat-muat. Rasulullah SAW itu Bapak Ibu manusia tidak ada tandingnya. Jadi naik betul lah kalau ada zaman akhir ini orang yang masih ada mau ngaku jadi rasul, jadi nabi. Ya naudzubillah min dzalik. Itu segelintir penjelasan tentang apa? Tentang tampilan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini dalam kehidupan Rasulullah wa akrim bihi min nasabin tahharallahu ta'ala min sifahil jahiliyah. Dimuliakan Allah
min nasabin, dari keturunan Rasulullah itu tahharahullah, dijaga kesuciannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? Min sifahil jahiliyah, dari perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan orang di zaman jahiliyah itu. Gak kena, bersih nasab Rasulullah itu dari perbuatan sifah orang-orang jahiliyah, yaitu menyembah berhala, termasuklah perjudian, ya perzinahan dan lain sebagainya. Luar biasa. Kenapa? Nah, makanya misi Rasulullah liutamima makarimah akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Karena akhlak saat ini Pak jadi masalah betul. Halo anak-anak. Bapak tanya sama guru-guru Pak. Ini wali murid semua. Kita sekarang tidak prihatin dengan kecerdasan intelektual anak, kita nggak prihatin. Tapi yang kita prihatin saat ini apa? Terjadi dekadensi moral, kemerosotan akhlak di kalangan para pelajar. Itu yang bilang Bapak tadi, geng motor, narkoba, tawuran. Akhlak sopan santun sudah jauh tidak sama seperti dulu. Dulu kalau di pesantren, masya Allah, tanya Pak Yai, kalau udah ada ustaznya, nggak akan berani lewat di depan ustaz sebelum ustaznya berangkat. Kalaupun mau, nunduk sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang, maka ada peribahasa, innamal umamu akhlaqu ma baqiyat wa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Umat manusia itu tergantung kepada akhlaknya. Kalau akhlaknya rusak, maka alamat generasinya akan rusak. Maka ayo kita kembali dengan peringatan Maulid Nabi dan contoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sebaik anak itu menyenang hati ibu bapak, sejahat anak menyusahkan hati ibu bapak. Surga anak atas ridho ibu bapak, surga perempuan ridho suaminya. Siapa anak yang baik, yang punya akhlak? Apa akhlaknya? Menyenangkan hati ibu bapak. Senang hati ibu bapak dengan prestasinya, senang hati ibu bapak dengan akhlaknya. Tapi anak yang jahat, yang buruk gimana? Bikin susah hati orang tua. Banyak sekarang bikin susah. Udah capek kita Pak, capek fisik, lintak kerja, tapi capek pikiran kita. Kenapa? Karena ulah perilaku anak. Nah, mudah-mudahan di sini siswa-siswinya nggak bikin susah ibu bapak, akhlaknya baik. Amin ya robbal alamin. Nah, Ustaz pesan untuk antum semua, dengar nih baik-baik. Satu, kepada orang tua, akhlak. Kullu dzunubi yu'akhirullahu ma syaa illa uququl walidayhi fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibi dunya qabla al-mamat. Tolong dicatat. Dosa yang dilakukan oleh seseorang bisa dipending Allah, ditunda Allah balasannya sampai hari kiamat. Orang gak sholat, orang gak puasa, bisa ditunda Allah balasannya sampai hari kiamat. Kapan Allah? Illa uququl walidain, kecuali dosa anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, yu'ajjiluhu, Allah segerakan balasannya. Di dunia udah Allah balas sebelum dia meninggal. Hati-hati. Maka kalau banyak masalah, sulit berprestasi, sulit dalam kehidupan secara rezeki dan sebagainya, mungkin salah satu kenapa? Karena dosa kepada orang tua terlalu besar. Itu Bu. Ibu juga introspeksi diri. Mana tahu sama orang tua selama ini kurang santun, kurang mengabdi kepada orang tua. Ada orang tua ditelantarkan. Kalau bahasa dusunnya begini, belum dengan bapak tuh. Anak 5 Bu, perempuan 5 orang. Itu gak ada yang ikhlas merawat orang tua. Kata satunya, udah kamu aja yang ngurus. Kenapa? Kamu yang banyak ngabisin hartanya. Kata satunya, saya enggak lah. Kenapa? Kamu dulu yang selalu disayang. Kan gitu. Ya. Nah yang kedua, akhlak pada siapa anak sekalian? Akhlak kepada guru. Ini Bu,
Sedih kita. Kemarin di kantor camat saya keluar Pak. Karena sekarang ada rumah restoratif justice. Itu Pak. Kalau ada masalah diselesaikan secara kekeluargaan kan gitu. Ustaz kami Pak, saya gak bilang lah ustaz siapa. Ya, berapa bulan yang lalu, karena cuman apa? Memecut seorang santri itu kakinya, betisnya dengan ujung sapu lidi, membekas, bawa kantor polisi. 6 hari Pak, saya yang ngurus, dipercaya Bapak Yai Daniel. Bolak-balik saya sampai sore, pagi-pagi pulang sore sampai maghrib di kantor polisi ngurusin itu, mendamaikan itu nggak bisa. Ujung-ujungnya apa? Bahasanya kalau jadi tepu dado nyuslego. Nak sekian juta damai, tidak mau damai terus penjara. Ustaz Pak yang bertahun-tahun mendidik anaknya dipolisikan, lantas cuma mencut. Zaman-zaman kita dulu tanya orang-orang tua kita. Nggak hafal kalau ngaji malam pani, nggak hafal bacaan sholat, nggak hafal doa, pasang tangan lepak sampai belakang, karena duduk di sebelah belakang dengan rotan sama guru. Melapor orang tua, bukan bela, ditambahin. Nah sekarang makanya anaknya manjo, besar kepala anak-anak kita, kenapa? Dimarahin guru, ngelapor sama orang tua membela. Besok saya datang di sekolahnya, mana gurunya? Tolong diingat, ya. Maka Imam Syafi'i berkata, apa kata Imam Syafi'i? Man istaghfar bi ustadihi ibtalahu Allahu. Barang siapa yang menghinakan, mengenteng-entengkan para gurunya, Allah akan beri balasan dengan 3 macam musibah. Allah kasih musibah 3 macam bagi orang-orang yang selalu meremehkan guru. Kalau hati-hati anak-anak. Satu apa? Nasia ma'hadzuh, akan lupa apa yang dia dihafal. Maka kalau bahasa Jaminnya apa? Bebal. Dapat hafal ini apa? Besok lupa. Barusan dijelasin nggak paham. Mungkin salah satu faktornya apa? Bukan tidak cerdas. Karena hidayah tidak masuk. Al-ilmu nur, ilmu itu adalah nur, cahaya. Maka cahaya itu nggak masuk bagi orang-orang yang hatinya penuh dengan kekotoran maasi. Apa maksiatnya, dosanya? Karena menghinakan, meremehkan, mengenteng-entengkan para gurunya. Tolong diingat itu. Guru jangan dibuat macam penjuluk buah. Buah didapat, penjuluk dibuang jadi sampah. Tahu penjuluk Bu? Tahu penjuluk? Apa ya? Satang, satang itu kalau sejati penjuluk. Ibu ngambil rambutan, ngambil buah jengkol dari bambu kan? Nah, dijuluk pakai satang. Jadi guru jangan dibuat seperti satang, penjuluk buah. Buah didapat, penjuluk satang dibuang jadi sampah. Gak dihargain lagi. Kalau anak ibu berprestasi, siapa yang dapat nama? Bapak sama ibu, itu anak siapa? Itu anak bapak Sianu, ibunya bernama Sianu. Satu kebaikan kami para ulama, kalau kami melihat anak kami berhasil, kami yang bersenang itu apa? Hati ini Pak, bahagia hati ini nggak bisa dinilai dengan materi. Cukup bahagia hati kami. Wah, lihat siswa kami jadi ini, meneruskan sekolah ini dengan prestasi. Bahagia hati kami Bu. Tapi jangan keikhlasan guru itu sekali dia melakukan kesalahan langsung dikecam sampai ke polisi. Terbayar Pak, 10 juta baru saya bayar. Saya yang angkat tangan, saya sebagai saksi disaksikan Allah. 10 juta. Sedih, netes ya mata saya. Padahal guru pesantren itu berapa lah satu gaji guru pesantren Pak? Ya. Nah, maka guru pesantren ada yang gemuk-gemuk badannya Pak. Di samping makan dikit juga makan hati. Aku yang menjawab. Ya. Itu sedih saya. Tetangga kita juga tadi satu libat beberapa tahun lalu. Itu lebih parah itu, 25 juta. Ya. Itu jadi saya kemarin sama Bapak Ketua apa? Paling tahun ketua apa? Lembaga adat ya. Nah, sama ketemu saya mohon agar restoratif Jati itu benar-benar berfungsi. Hukum adat itu memang betul diterapkan. Karena ada undang-undang yang 20 kan.
Kayak orang mecut tuh Pak. Itu kan dalam hukum adat yang poin yang ke-12. Lembam balu di tepung tawar. Tapi kalau lembam balu itu mah ya tepung tawarnya Pak, obatin sampai sembuh, bawa jelinan, memaafkan, selesai. Kesetimpal. Coba aja tuh. Cuma memar kakinya, betisnya Pak. 10 juta Pak tuh ya. Polisinya tidak keruan juga. Saya hafal betul sampai namanya saya hafal polisinya. Masuk saya ini Pak. Dibukanya KPA Pak. Perlindungan anak ini Pak. Ini hasil visumnya Pak. Ini ancamannya sekitar tahun penjara Pak. Cuman baca baik kita paham juga baca. Itu adalah polisi. Mohon maaf kalau keluar polisi. Ya, itu kesal juga Pak. Ini contoh. Kita akan tadi. Satu apa tadi? Yang menghinakan guru, mengentengkan guru. Satu yang dihafal lupa. Yang kedua apa lagi? Wakilan lisannya, lidahnya tumpul. Jadi orang yang suka menghinakan lisannya tumpul. Apa maksud lisannya tumpul? Tidak bisa mengemukakan kebaikan, tidak bisa menyampaikan ilmu yang ada disimpan dari otaknya. Maka pernah terjadi sebuah kisah nyata. Ada seorang santri yang sangat pintar, EQ-nya di atas rata-rata, hafal Al-Quran 30 juz. Sehingga saking dia pintar, tenar Pak, diundang ceramah kemana-mana. Waktu itu dia masih duduk di bangku pendidikan. Suatu hari waktu gurunya mengajar, dia nggak hadir waktu gurunya mengajar. Itu kenapa? Dia dipanggil memberikan materi pengajian di sebuah majelis. Kenapa orang kepingin mendengarkan siswanya menyampaikan pengajian dengan wawasannya yang luas? Tapi sayang, dia tidak izin kepada gurunya nggak izin dia. Assalamualaikum kata gurunya masuk di kelas, ditanyain, Aina bulan kemana? Semua teman satu kelas diam semua, gak ada yang ngomong. Kenapa? Gak berani ngomong. Tahu kalau bulan tadi, siswa yang pintar tadi, yang cerdas tadi, pergi memenuhi undangan untuk menyampaikan pengajian. Bagus, berikan pengajian. Tapi saya, dia tidak izin dengan gurunya, dia tidak takzim dengan gurunya. Apa yang terjadi? Di saat tiba waktu dia untuk menyampaikan pengajian ceramah agamanya, kaget Pak. Kenapa? Satu patah pun mulutnya tidak bisa bertutur kata menyampaikan ilmu yang telah dia persiapkan untuk disampaikan kepada jamaah. Itu kisah nyata. Nah, itu tadi. Satu, apa tadi? Lupa dengan ilmu yang dapat. Dua, lidahnya tumpul, gak bisa berkata yang benar, yang baik untuk mengungkapkan ilmu yang telah dia miliki. Yang ketiga, apa resikonya yang Allah berikan? Orang yang menghinakan guru, yaitu iftaqara, akan jadi orang fakir pada akhir hidupnya, lebih rendah daripada orang miskin. Jadi berhati-hati, jangan antum merendahkan guru, menghinakan guru yang telah mengajarkan kita ilmu. Kata Sayyidina Ali, ana abduliman 'allamani harfan. Saya ini, kata Sayyidina Ali, adalah hambanya, budaknya seorang guru yang telah mengajarkan saya, walaupun hanya satu huruf saja. Selawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa alihi adada ma fi ilmillahi salatan daimatan bidami mulkillah. Tiap manusia wajib menuntut ilmu, tidak belajar iblis setan jadi guru. Ilmu tiada dapat dengan ditiru-tiru, bukan seperti berkebun labu, berkebun tebu. Setiap manusia wajib menuntut ilmu, ya, dengan guru. Ilmu tidak bisa ditiru-tiru. Kenapa? Kalau belajar tanpa guru, siapa gurunya? Iblis dan syaitan lah yang jadi guru. Nah itu, menuntut ilmu walau jauh di negeri Cina, wajib atas kita pergi ke sana. Nuntut ilmu walaupun jauh ke negeri Cina, wajib atas kita pergi ke sana.
Menuntut ilmu dari buai sampai kubur, orang Islam tiada boleh berkata muzur. Jauh untuk ilmu, sehingga disebutkan walaupun di negeri Cina sana, mesti datang ke sana. Dan ingat, orang Islam tidak boleh berkata muzur, sudah terlambat. Tidak. Kenapa? Tutuplah ilmu itu dari buaya sampai ke liang lahat. Ibu yang saya hormati, nah kita kembali kepada Rasulullah sedikit lagi. Apa lagi akhlak Rasulullah? Baru perilakunya Bapak Ibu. Hulukon, perilaku akhlak Rasulullah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadu yuhibbul fuqara'i wal masakin wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Akhlak Rasul itu apa? Syadidal haya' wat tawadu. Rasul itu sosok tauladan yang sangat memiliki sifat atau rasa malu yang tinggi. Halo anak-anak? Halo. Apa tadi contoh akhlak Rasulullah? Memiliki sifat pemalu. Apa sebab? Ada yang bilang malu itu sebagian daripada iman. Kenapa? Karena malu itu anak-anak sekalian syarat mutlak untuk jadi manusia. Ulangi, coba. Malu syarat mutlak untuk jadi manusia. Kenapa? Orang yang tidak punya rasa malu kurang syarat untuk jadi manusia. Gitu Pak. Apa hikmahnya Rasulullah ketika dia masih kanak-kanak ditakdirkan Allah untuk merawat hewan yang bernama kambing? Karena sebagai apa? Ibarah. Kenapa kambing yang dipilih untuk digembala oleh Rasulullah? Karena di dalam keseharian kalau kita lihat kambing itu termasuk hewan yang paling bandel. Bandel kalau bahasa Jawanya bengak, ya, nakal. Maka dari itu ada batasannya. Ayo apa? Rasa malu. Malu kalau nggak bikin tugas. Malu kalau tidak